Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fadlan di channel Random Email. Di kesempatan ini saya akan berbagi informasi mengenai tips mengerjakan tes psikotes ketelitian. Tes ini tuh sering muncul sekali ya pada saat tes masuk kerja ya, swasta ya, negeri mungkin bisa, mana juga mungkin bisa ya. Ada banyak soal ya di sini, ada banyak sekali ya, bisa sampai 70-an ya, 75 ya, bisa 75 mungkin. Setiap dosen beda-beda. Nah, terus cara mengerjakannya gimana? Ada petunjuk soalnya ya, petunjuk soalnya. Telitilah dua pertanyaan yang diberikan. Jika sama, maka isilah kotak di samping kanan soal dengan S, dan jika tidak sama, isilah dengan T. Nah, di sini ada sebuah pernyataan ya, dua. Nomor satu contohnya ini dan ini. Kemudian si calon pelamar ini ya diharuskan untuk menjawab apakah sama atau tidak sama. Nah, ini bagi orang yang pernah mengerjakan itu tahu ya, caranya. Cuma ada beberapa tips dari saya mungkin bisa diperhatikan. Tips pertama ya, yang pertama itu harus jaga kondisi tubuh ya. Pikiran Anda itu harus rileks, tenang, dan jangan lupa berdoa ya kepada Allah ya, biar dimudahkan mengerjakan tes. Itu pertama dulu, doa, tenang, itu penting karena itu butuh ketelitian ya. Nah, sebenarnya tes ketelitian itu untuk apa sebenarnya ya? Sebenarnya itu untuk mengukur tingkat ketelitian, bisa kecermatan, kejelian, kehati-hatian dalam melihat suatu masalah. Jadi ini tes yang penting ya. Jadi pada saat kerja itu, apakah kalian tuh orang yang teliti apa enggak, itu cermat apa enggak, jeli apa enggak, tuh ya. Itu yang pertama ya. Ini yang kedua, tipsnya itu kerjakan setiap butuh soal dengan penuh konsentrasi namun tidak tegang. Jadi hanya nyantai saja yang ngerjain ini. Misalkan ini kan tidak sama ya kan, ini nolnya kan 4, 3 titik ya, ini R nya 2 bertiga sama. Nah, ini nomor 3 sama ya, sama lah, seperti nyantai aja, cuma jangan terlalu nyantai bro, tetap harus dengan konsentrasi seperti itu ya. Nomor 3, tes ketelitian umumnya dibatasi dengan waktu yang sangat singkat bro. Oleh karena itu kerjakan dengan cepat, namun ya bukan terburu-buru ya, cepat cuma nggak terlalu buru-buru gitu loh. Itu kayak tadi kan, termasuk cepat aku ini tidak sama itu cepat sekali itu masuknya ya bro. Tuh. Terus ya, tips selanjutnya adalah jangan menuruti rasa penasaran Anda terhadap suatu soal tertentu, karena semua soal bobotnya nilainya sama ya. Jadi apabila dia macet ya pada satu soal, lebih baik lewati dulu ya, karena ini bisa menghabiskan energi dan waktu Anda. Nah ini, jadi misalkan kalian itu di sini pusing berapa menit sampai nggak bisa ketemu, langsung aja sini ya, karena ini nilainya itu ya misalnya 70, dia harus benar misalkan 50 gitu. Jadi harus dia lewati dulu kalau misalkan benar-benar ya kalian itu rumit ya. Ya ini kan rumit banget nih, yang gampang-gampang aja dulu nggak apa-apa, ntar kita ulangi lagi pada waktu itu. Terus nomor 5 ya. Nomor 5 tipsnya adalah untuk menghemat waktu dan energi. Jika Anda menemukan suatu perbedaan meskipun hanya satu karakter ya, baik huruf atau angka maupun simbol, ini berarti bahwa kedua pertanyaan tersebut tidak sama ya. Nih contoh kayak gini kan, aku lihat ini ada R di sini, R ya. Nah, R ini karena double, pertama R nya cuma satu, otomatis apa, tidak sama alias T ya. Sama tidak sama bukan salah
Ya, bukan salah benar, tapi sama tidak sama, hati-hati. Ya, jawabannya harus S sama T, bukan benar apa salah, bukan B sama S, bukan. Ya, ini seperti ini kan otomatis ini kan 3, jadi paling gampang sih membedakan ini. Ya, cari yang ya rada-rada yang salah sedikit, langsung eksekusi gitu loh. Terus ya yang keenam ini ya, ini penting sekali ya, terakhir ini ya, kalian harus manajemen dengan baik ya. Maksudnya gimana? Alokasikan waktu secara merata pada setiap soal. Jadi setiap soal itu harus merata waktunya ya. Misalkan nih Anda diberikan waktu 45 menit untuk mengerjakan soal 75, jadi total misalkan 75 soal, maka setiap soal harus Anda kerjakan maksimal 30 detik ya, atau setengah menit, sehingga ya apabila 75 soal dikali setengah menit sama dengan berapa? 37,5 menit ya, jadi ada sisanya, jadi masih ada sisa waktu itu 7,5 menit untuk meneliti ulang soal ya, yang Anda tadi lewati atau Anda ragu-ragu menjawabnya, atau ada yang belum dikerjakan juga bisa kerjain lagi. Jadi gitu nih. Jadi harus manajemen waktunya berapa, kira-kira itu berapa. Kalau soalnya banyak ya, jadi kita kebut, jangan kebut tapi yang harus pasti ya, yang pasti-pasti ya. Kalau udah sampai bawah misalkan masih ada waktu ya, kalian pulang dari atas. Nah, ini contoh soalnya seperti ini ya. Ini mungkin ada perbedaan dari soal yang kalian tes. Ini adalah contoh yang seperti ini kan tuh, ini banyak, ini tergantung kalian teliti apa enggak. Ini kalau aku ngerjain satu-satu ya waktunya tuh nggak bakal cukup lama banget. Nah, ini ada soal jawabannya ya, gini kan ada simbol terakhir. Kalau aku sih nyari yang terakhir dulu, apakah sama beda di sini. Ini titik, yang ada titiknya berarti tidak sama gitu. Nah, yang panjang-panjang ini yang kayak gini nih, kalau aku menitik lewati dulu lah, cari yang aman-aman aja, yang pendek-pendek aja dulu ya. Tapi kalau kalian pengen yakin ini ya, kalau ada yang berbeda dikit aja eksekusi. Tapi kalau terlalu ribet harus konsentrasi ke sini, itu terlalu rumit ya bro. Tuh, yang penting manajemen waktu, kira-kira aja waktunya berapa sehingga kita untuk mencapai batasannya udah ada itu ya. Mungkin ya ini kan 75 soal minimal lah ya, kalau waktunya lama benar semua, kalau waktunya cepat ya ini 50 lah harus benar mungkin ya. Oke, mungkin itu aja ya tutorial ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila bermanfaat ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.